Jadi intinya kamar supir itu nggak semuanya ya guys, nggak semuanya ada ceweknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita main ke rumahnya teman sambil ngobrol ya guys. Ikutin terus channel saya. Inilah perjalanannya dari Terwes menuju Hamra, mungkin sekitar 3 menit, kurang lebih 3 menit. Ikutin terus sampai ke lokasi ya. Oke guys, ini udah sampai ke lokasi. Lokasinya di Hamra. Perjalanan sekitar 3 menit dari rumah saya. Ini teman saya profesinya sebagai supir. Ikutin kita masuk, siapa tahu ada di dalam ya. Kita coba dulu. Mudah-mudahan ada di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya nih? Sehat. Salam dulu, salam dulu. Lagi oke, saya tenang lah. Lagi apa nih? Ini saya lagi masak ini Kang, lagi masak buat buka puasa. Kapan nyampe nih? Baru nyampe. Barusan kan ngasih tahu. Saya lagi masak ini. Sengaja saya bikin kejutan. Tunggu aja dulu ya sebentar ya. Oke, Saya siap. buat buka puasa nanti kita makan bareng ya. Oke, siap. Oke guys, sebelum menunggu adzan maghrib dan menunggu teman saya lagi masak, kita intip yuk ruangannya. Itu ada kamar mandi, ada 3 ruangan, kamar mandi, tempat tidur, dan tempat masak. Inilah tempat tidurnya. Dan inilah stok berasnya selama lockdown ya. Inilah kamar supir yang ada di Jeddah. Jadi intinya kamar supir itu nggak semuanya ya guys, nggak semuanya ada ceweknya. Inilah kamarnya tuh, nggak tanpa ada perempuan ya. Jadi yang bilang supir itu nampung jamaah atau ngumpulin cewek-cewek itu nggak ada ya guys. Ada orang masih siang Mas. Malam. Setelah berbuka puasa, kita lanjut ngobrol-ngobrol tentang pengalaman sebagai supir di Arab Saudi ya. Gimana Kang? Kopi dulu Kang. Ya, siap. Gimana pengalamannya sebagai supir di Arab Saudi itu gimana? Enaknya tuh enak apa gimana, berat? Ya pertama-tama saya mau mengenalin dulu diri ya. Boleh, silakan. Nama saya Nenda Suhendra. Umur saya 30 tahun. Saya baru 2 tahun lebih di Arab Saudi bekerja sebagai sopir. Pertama-tama saya sopir bis Mas. Oh gitu ya. Saya sopir bis dulu itu. Terus Sekarang di sini baru saya bawa perumahan. Baru berapa bulan? 5 bulan. enak gak? Jadi enak mana? Supir pribadi apa supir bis itu? Namanya kita kuli Mas, nggak ada yang enak Mas. Mungkin ada perbedaan. Mungkin kalau perbedaannya di saat kita kalau di bis nih ya. Kalau di bis kita kerja punya jadwal. Terus tidur teratur, istirahat teratur, kerja juga teratur. Nah kalau di perumahan itu 24 jam standby. Oh gitu ya. Jadi jam waktu kerjanya tuh nggak teratur gitu di rumah ya? Iya, nggak tentu kalau di rumah itu. Soalnya kayak gini nih, seperti kita lagi enak-enak makan, enak tidur. Datang telepon, katanya suruh kerja.
siap-siap tidak harus Ya, siap ya? tinggalin. Oh, tinggalin ya. Tinggalin biar kita lagi makan, lagi mandi ya kita secepat mungkin lah. Gitu ya. Kayak gitu. Oh. Jadi intinya enakan supir bis ya kalau dibandingkan jam waktu kerjanya, Mas. Kalau gaji enak di sini, Oh, kalau kerja enak di bis, Mas. Oh gitu. Kalau perbedaannya itu di gaji ya. Iya. Kalau supir bis tuh gajinya minimal berapa ya? Relatif lah standar. Standar ya. Kalau teman-teman sesama supir bis pasti tahu lah. Dari mulai antara 12 sampai 18 itu minimum gaji supir standar. Ya kalau rumah tuh berapa itu? Kasih bocoran lah sedikit. Ya ada lah. Nah gitu, gue bilang. Oke. Jadi intinya nyamannya di gaji ya. Tapi masalah majikan gimana, perumahan tuh baik apa gimana? Ya dibilang baik ya gak ada yang baik. Gitu ya. Istilahnya 1001 lah. Kalau di alam itu 1001. Cuma tergantung kita nyikapinya. Kalau kita diajak santai, diajak adaptasi, ya cepat masuk. Ya, tadi kalau gaji itu kalau di syarikat kan bis itu syarikat setiap bulannya. Kalau di perumahan itu gimana? Sama apa gimana? Kalau saya kan dari syarikat ya. Iya. Kebetulan ini majikan saya mudirnya. Kalau mudir kalau di Indonesia itu bosnya yang punya syarikat bis. Dulu dia nelpon ke syarikat, katanya saya butuh supir satu. Masya Udah Allah. saya coba mendaftar, ya akhirnya saya di sini. Masya Allah, berarti antum ini supir terbaik di antara mereka gitu ya. Alhamdulillah Masya nasib Allah. saya terpilih gitu. Masya ya. Allah, Masya Allah. Bagus itu. Tapi masalah gaji itu nggak pernah telat gitu. Kalau masalah gaji, Lancar-lancar aja. alhamdulillah belum pernah telat. Gitu ya. Soalnya apa? Saya sistem gaji dapat 2 kali gaji. Oh, Masya Allah. Dari syarikat satu, besoknya dari sini dari majikan satu. Jadi saya punya gaji double. Ya alhamdulillah cukup lah kalau disyukuri. Masalah fasilitas gimana itu, fasilitas? Untuk fasilitas ini kita di sini Dikasih ya semua gitulah, dikasih tempat apa? kasih tempat tidur, tempat masak, semua peralatan Ya, dapur, kurangan semua, lah kalau gitu ya. semua dikasih majikan. Tapi kan banyak netizen seorang supir itu banyak mengumpulkan jamaah-jamaah perempuan katanya. Oh enggak seperti itu mas. Istilahnya tergantung kitanya juga. Oh gitu ya. Kalau kita di sini niatnya kerja, ya insya Allah kita dijauhkan dari segala macam godaan. Itu godaan mas. Soalnya saya di Indonesia punya anak, punya istri. Oh gitu. Berapa istri anaknya di Indonesia? Alhamdulillah saya udah 2. Masya Allah. Jadi tiap bulan ya dikirimin ya gaji kita. Insya Allah tiap bulan itu nggak tentu juga ya. Misalnya kalau kita dapat uang lebih, misalnya kalau kita pengen sekali ngirim agak lumayan besar lah, kita tahan dulu sampai 2 bulan, 3 bulan baru dikirim. Gitu ya. Ya lumayan lah. Jadi selama 3 tahun di sini menghasilkan apa di Indonesia itu? Dan beli apa gitu, bikin apa gitu? Siap mas. Oh gitu, bisa di Rahasia rumah aja. gitu ya? Ya istilahnya proses lah. Oh gitu. Proses menuju mungkin ya kita selama di sini ya tetaplah di bawah telunjuk orang ya. Iya. Kita namanya kuli di sini, harus siap disuruh-suruh, harus siap gimana, apapun resikonya harus siap. Jadi rencananya pulang itu kapan ini? Ini kebetulan saya habis kontrak ini bulan kemarin, bulan Maret ya. Harusnya saya pulang. Kebetulan ada isu corona kayak seperti sekarang ini. Ya, alhamdulillah saya tertahan di sini. Belum bisa pulang karena nggak ada penerbangan ke Indonesia. Jadi niatnya mau cuti ya? Cuti apa niat urus? Saya niatnya nggak tahu gimana nanti aja. Kalau misalnya enak ya mungkin balik lagi. Walaupun nggak enak, maksudnya udah ngerasa cukup lah, udah tetap di Indonesia gitu. Kayak gitu. Kopi dulu mas, kopi dulu. Oke, siap. Jadi intinya masih belum pasti ya kalau mau cuti itu, cuti sama exitnya itu. Itu belum pas ya mas. Terus sekarang kondisinya di luar sana kan ada virus corona, terus jam waktu kerja itu
terbatas. Nah itu dia Mas, itu selama Arab Saudi memberlakukan lockdown, selama itu saya kerja ya sedikit berkurang Mas. Oh, ada faedahnya berarti ya? Kebanyakan saya tidur Mas. Oh, masya Allah. Tidur saya tiap malam, tiap hari itu kebanyakan tidur. Tapi gaji mah tetap banyak, gak dipotong ya? Gaji tetap lancar. Alhamdulillah kalau gitu. Ini juga buat teman-teman semua yang masih di Indonesia yang mau apa istilahnya mau berangkat ke sini, rencana mau berangkat ke sini, ya harus dipersiapkan mentalnya ya. Mental sama tekadnya itu harus kuat. Iya benar. Intinya kita di sini bukan seperti kayak di Indonesia. Benar. Kita di Indonesia majikan marah-marah dikit sudah tinggalin. Pulang ya, langsung Iya, pulang. kalau di sini kita ngelawan aja, masalahnya jadi nambah berat. Jadi buat teman-teman semua yang berencana berangkat ke sini, dipersiapkanlah mentalnya. Karena di sini kerja gak sesuai, gak sama kayak di Indonesia gitu. Gak seindah yang dibayangkan. Gak seindah yang dibayangkan, Gitu ya. gak segampang yang dibayangkan. Ya, intinya kita harus bersyukurlah. Tak semanis yang dibicarakan oleh tetangga gitu ya. Ya, seperti itu Mas. Itu Mas tahu. Oke lah Mas, gitu aja dulu. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Lain waktu kita Terima kasih banyak Mas. Terima lanjut kasih. kembali ya. So, Oke pemirsa, oke guys. Kita akhiri saja perbincangan kita. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang ada di Arab Saudi ataupun di Indonesia yang mau berangkat ke Arab Saudi ya. Sekian dulu. Jangan lupa di subscribe buat teman-teman semua, share juga videonya Oke. biar teman-teman tahu keadaan kita di sini seperti apa. Oke, Jangan siap. lupa mampir juga di channel saya ya, itu Oke. Nenda Suhenda, Oke. cari aja nanti ada. Oke, terima kasih Kang atas informasinya dan pengalamannya. Yang mudah-mudahan bermanfaat lah buat teman-teman semua. ya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi